langsung melaju ke babak Grand Final. Masih ada Grok, masih ada Masya, Export juga masih ada Dangki. Bakal mengamankan Groknya terlebih dahulu dan kali ini Masyanya sudah diambil. EVOS emang, ya bisa dibilang bukan EVOS doang. Dua tim ini suka banget buat mainin Masyanya. Cuma lebih besar persentasenya EVOS yang lebih sering menggunakan Masya dibandingkan RRQ. Rex Regum Keon, Valir dan juga Hylos. Dua hero yang sangat-sangat super agresif dan super duper slow. Ini bakal mencoba untuk kerusuhin Land of Dawn. Team fight yang nantinya bakal dibuka oleh Finn dan juga Liam. Menarik tentunya untuk menunggu satu pick lagi. Dengan adanya Cloud yang sudah di-ban, Kimi possibility-nya kecil banget untuk diambil kali ini. Tapi kalau memang mau diambil, artinya EVOS bakal mau main cepat seperti yang mungkin video kemarin kita sudah saksikan juga, Pasta. Export masih kebuka, tapi Lilia. Dia bakal digunakan sama Wan kali ini untuk melakukan rushing seperti itu. Dan Kimi bakal langsung di-ban tanpa pikir panjang. Dua hero Rex, satu hero Luminaire bakal benar-benar dibuang oleh tim Rex Regum Keon. Maybe Hellcurt yang bakal menyusul untuk dibuang sama EVOS? Yap, maybe. Dengan adanya dua buff movement speed sih gila aja kalau Hellcurtnya masih dibuka. Tapi tentunya masih ada pilihan lain seperti Hayabusa. Ingat Hayabusanya Sin bisa banget untuk motong aura di fight 1 melawan 1 late game-nya. Game ke-3. Iya. Iya kan, ada kan? Nah itu dia. Hayabusanya Sin. Ini benar-benar harus di shutdown. Dan ingat satu ban lagi akan sangat-sangat berarti tentunya EVOS. Apa yang bakal mereka ban? Offlaner-nya kah? Side laner-nya kah? Export-nya bakal di-ban kali ini. Dan kali ini ada satu pick yang akan digunakan oleh Luminant terlebih dahulu. Masih terbat tentunya meminimalisir dengan Hurricane Dance. Ketika nanti ada Hylos yang akan masuk dengan Glorious Pathway, maybe? Iya oke sih, Hylos sama Akai kombonya oke juga. Karena bakal ada tambahan Dragon juga yang bakal dikasih. Kali ini di dalam karpet merahnya. Oh no, I mean EVOS-nya. Oh iya, ambil Akai. Kayaknya untuk ngebubarin pasukan dari Rex Regum Keon dengan Akai oke sih. Tapi pertanyaannya adalah, ada Valir di sana. Jadi bisa langsung di burst Fireball, dipok-pok terus. Cancel nggak sih? Kalau ke stun dia Hurricane Dance-nya diem. Oh iya. Tapi tetap muter-muter. Oh oke, efeknya tetap ada berarti. Efeknya tetap ada. Tapi tenang dengan Lolita kali ini. Benar-benar bakal coba untuk bermain depan dan belakang seperti yang biasanya. Luminaire bakal mencoba meng-cover dari belakang. Bakal coba untuk men-setup bagaimana caranya team fight yang dimiliki EVOS bakal lebih dominan dengan adanya Luminal Blast. Iya ini tipikal team fight banget. Fight oriented banget. Dari 4 hero yang udah kelihatan dari EVOS. Sementara kalau dari RRQ mereka main agresif bisa, mereka main team fight juga bisa. Tapi kayaknya buat tahan-tahanan lebih lama, EVOS bisa tahan lebih lama kalau pengen war. Yes, so Granger ini bakal bener-bener liar banget. Lemon kah? Atau malah siapa yang bakal menggunakan Chow-nya kali ini? Karena adanya Harit tentunya ini bakal menarik. Dan kita masih menunggu satu pick lagi dari tim EVOS. Hellcurt bisa, kalau mau. Ya Hellcurt-nya kebuka. Hellcurt kebuka. Kari sih bisa aja. Kari bisa juga sebenarnya. Tapi ada Chow, harus lebih berhati-hati, harus menggunakan Purify. So, bakal ada satu yang menggunakan Purify nantinya. Atau bahkan Groknya Dangki juga. Dia enak banget kalau misalnya dia udah punya immunity dengan Power of Nature. Terus ketika dia The Way of Dragon, dia pakai Purify-nya. 3, 2, oh my god, sus! Again and again kali ini. Pick yang bisa menumbangkan RRQ di MPL Indonesia season yang keempat. Babak ketiga. Man, surprise pick dari EVOS untuk last hero mereka. Karena kalau misalkan ngelihat dari adanya Harit, Hylos, ada Chow juga, 3 hero-nya bakal diving. Mau nggak mau, Rek harus menggunakan satu hero yang benar-benar punya cover, yaitu adalah Nightmare Spawn si Johnny. Gokil banget, dan itu kalian lihat, itu benderanya ada yang merah, ada yang putih di depan akuariumnya. Itu menandakan kalau merah berarti dia sudah gugur dari babak playoff atau sudah gugur dari babak group stage. Yang putih itu yang masih bertahan, dan masih ada 2 bendera yang bertahan dengan warna putih, ada EVOS dan juga ada tim RRQ. Wah, luar biasa tentunya, konsepnya sangat-sangat menarik. Konsepnya keren banget, jadi sayang banget ya buat kalian kalau ada turnamen nasional ataupun internasional, apalagi di Indonesia, sempatin buat datang karena feel nonton online secara live stream atau nonton langsung ke venue itu pasti bakal beda banget. Benar banget. Kalau misalkan kalian nonton di sini, kalian tuh bakal ngerasain hype-nya. Tapi kalau kalian nonton di misalkan di live stream, biasanya kalian rasakan itu gedek.
Iya. Baca komen. Kadang kalau lagi gedek, ribut. kalaupun nggak baca komen ya, lo lagi nonton gregetan, teriak, emak lo pasti datang. Heh, berisik. Sholat dulu sana. Gitu. Lemon, Rek, Tuturu. Berisik. Berisik. Gak bisa. Gak bisa teriak-teriak. Kalau di sini bisa teriak-teriak. Kalau teriak apapun di sini bebas, Moen. Asalkan teriaknya yang aman, jangan toksik. Jangan ada sarkasme dan lain-lain, karena di tempat umum sarkas kalau nggak langsung bonyok sih bohong. Apalagi ini bisa dibilang jauh dari rumah. Betul, apalagi ini jauh dari rumah. Gue aja nggak berani berbuat macam-macam. Cuma duduk ke kamar mandi, balik lagi, kamar mandi lagi, makan segala macam, udah gitu doang, nggak berani macam-macam gua. Bener. Tapi anyway kita juga bakal masuk ke Land of Dawn sebentar lagi pas dengan draft yang sudah bisa dibilang kayak sudah dipersiapkan oleh masing-masing tim. Gue suka EVOS sih. Iya, susah banget buat masuknya, serius. Chow, ketika dia flick ke arah Zazk, Zaznya udah tinggal langsung naik Marismon, dia bakal masuk ke dalam sana. Bakal susah banget buat nangkep Zaznya kali ini. Tapi mau nggak mau yang harus ditangkep adalah Luminernya. Ini harus diculik dulu Luminernya. Jadi nggak ada cover untuk Rek. Karena kalau nangkep Wan juga susah, dia punya Black Shoes. Dia gampang banget buat menghindari semua damage yang masuk dari tim Rex Regum Keon. Yap, dan seperti yang udah lo bilang tadi, apakah yang bakal dilakuin nantinya sama tim RRQ? Mungkin Valir bisa ngezoning ketika RRQ kepancing fight sama EVOS. Harit mungkin akan sangat licin. Cuma balik lagi, defensif yang dipunya sama EVOS nggak bisa diremehin karena ini strong banget. Yes. Strong banget. Groknya belum lagi dipertimbangkan kalau tiba-tiba dia well charge. Kalau kena satu, oke. Nah, kalau tiba-tiba kenanya 2 atau kenanya 3, itu bahaya banget. Dongki pernah nabrak 4 sekaligus. Itu yang paling gila sih. Ini yang paling harus diperhatikan. Jangan sampai wild charge-nya bisa dimanfaatkan sama Dangki nanti. Apalagi di follow up sama Numenon Blast. Anyway, kita bakal masuk ke Land of Dawn. Ini adalah dia game pertama dari Best of 7 series antara tim EVOS Legends melawan tim Rex Regum Keon bersama dengan saya KB. Dan ada beberapa yang akan menemani kalian untuk match nanti. Oke, dan kali ini Wan sudah mengamati daerah mid lane terlebih dahulu, KB. Dia nggak ingin main sepertinya terlalu slow, nggak pengen. Karena ini grand final harus langsung all out begitu aja. Round yang pertama Sang sudah mulai connect kali ini dengan shield yang masih bertahan di arah top lane Lemon. Cukup berbahaya karena dikeroyok sama 3 pemain EVOS Legends. Mau nggak mau Lemon harus mundur terlebih dahulu. Nggak mau ngambil risiko tentunya, dan buffnya bakal coba untuk diamankan oleh tim EVOS Legends. Mereka mencoba untuk mengambil kemungkinan bahwa mereka bisa ngerusuh di early game. Mereka punya Lilia, mereka punya Wan tentunya. Mereka bakal ngerusuh, tapi dibalikin kali ini Dangki dan juga Aura mencoba untuk ngerusuh balik ke area jungle mereka. Mereka mengusir pasukan dari tim Rex Regum Keon, sehingga kali ini mereka malah kerugian buff di early game. Ya, tapi dari tadi beberapa inisiasinya hanya untuk nge-zoning out doang. Belum ada objektif yang benar-benar dicecer sama kedua tim ini. Hanya sekedar menunjukkan diri dan membuat satu landingnya takut. Ingin mengganggu landing pace dari masing-masing tim. Iya benar banget, tapi Aura di arah bottom lane mencoba untuk nge-engage langsung ke arah seorang Finn. Finn bakal mundur, Sinnya masih bisa mendapatkan gold buff sementara Lemon bakal langsung diajar. Di belakangnya dan first blood ternyata dari seorang Luminar dengan menggunakan shield effect-nya. Liam bakal datang kali ini, tapi Rek-nya masih bakal di cover tentunya. Masih ada shield energy di arah belakang, bakal kena stun juga, dan Liam bakal dalam ancaman. Masih ada next Phoenix Spawn, dan Wan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan lagi. 2-0 untuk EVOS Legends di early game. Betul banget, objektif kill yang bagus banget dari EVOS Legends, dan mungkin saat ini mereka bakal bisa mengamankan turret pertama. Langsung dipasang lagi trapnya. Ini bakal menjadi push yang cepat, tapi di bagian bushnya sudah mulai diganggu oleh seorang Luminar. Lemon bakal datang lagi ke arah top lane, tapi ini sangat-sangat berbahaya kalau Lemon memaksakan diri untuk melakukan defensif di arah turret pertama. Gak bakal bisa untuk melakukan defense kali ini. 5 detik sebelum ada turtle yang pertama. Wan-nya udah standby. Anyway, kita bakal melihat dari replaynya. First blood diamankan. Liamnya rifle, tapi ternyata itu adalah bukan jawaban pasta untuk melakukan defense di arah top lane. Ketika Rek-nya bakal langsung di follow up sama Luminar, di follow up sama Wan, lihat Liam gak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Yang gue heran kenapa Liam maksain untuk melakukan defensif di atas. Kalau gue jadi Liam, mendingan gue mundur ke belakang, jangan terlalu memaksakan diri dan jangan terlalu banyak memberikan kill ke arah EVOS Legends di early game. Tapi kali ini kita bisa melihat Aura juga melakukan engage lagi. Jutkunade, Way of Dragon bakal keluar ke arah Dangki. Dangki udah level 4. Wancar mungkin bakal defensif. Power of Nature bakal digunakan. Dangki apakah bisa bertahan? Dan masih bisa survive dari Dangki. Liamnya bakal mundur. Black Shoes sudah digunakan. Tapi kali ini lihat di belakang Rek bakal mendapatkan 1-1. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahannya lagi. Sementara Lemon mencoba untuk melakukan push di area mid lane. Tapi ini masih belum menit ketiga. Reknya bakal datang. Bersatu dengan Johnny, langsung bersatu sakit dengan banget sih. Bakal digunakan. Tumbang. Luminar Blast yang ada siapa-siapa, tapi Vinnya bakal dipaksa untuk mundur. Wan masih di area turtle. Luminar mencoba untuk ngehalau semua dengan shield, dan Dangki dengan datang
Sinnya kali ini cukup berani. Masih ada Tuturu dengan Rhapsody dan Soda bakal digunakan. Luminar bakal tumbang satu. Tuturu berhasil mendapatkan 1 poin kill. Lemon datang, bakal digunakan lagi Way of Dragon-nya, masih ada Rhapsody dan bakal double kill daripada salah Tuturu. Guard Pathway sudah digunakan dan Dangki kali ini akan mencoba untuk mundur. Dibakar lagi dan Tuturu berhasil mendapatkan triple kill di area jungle. Dan Lemon masih sedikit mengganggu pergerakan dari Donkey. Ini yang jadi distraction-nya Lemon. Semua orang yang ada di EVOS Legend bingung mau ngincer yang mana karena Lemon benar-benar memberikan tekanan Aura bakal dipaksa flick out kali ini mencoba untuk bertahan. Liamnya bakal ngejar kah? Gak terlalu jauh ternyata, tapi masih ada Luminar kali ini langsung mencoba untuk thunderclap dan Liam yang dilahap sama Aura. Oh my god, perih banget. Counter attack yang sangat-sangat cepat tentunya daripada seorang Luminar dan juga Aura. Tapi kali ini Lemonnya datang, Jutkunai dikonek lagi, Way of Dragon bakal digunakan, Vin di belakang, langsung menggunakan berfireball, sering torrent karena belakang Luminar set up 19, masih survive dan masih mencoba untuk mundur. Lemonnya juga bakal tumbang, masih ada Rek di arah belakang, Hexmeric spawnnya hadir, ini mencoba untuk melakukan sih. split push lagi di arah bottom lane, langsung dirusuin tentunya. PT bongkar turret dari EVOS Legends, benar-benar sangat mengerikan. Triple dead Sonata, gak ada yang kena karena Dangki di area mid lane. Itu gue yakin kalau ada satu wave minion itu bakal di-push dan di-dive ke arah sana, tapi di arah mid zaman itu udah mulai dikeluarkan Dangki. Langsung mundur. No! Sin diamankan, Aura mendapatkan satu pick di arah mid lane. Langsung di thunderclap, dihajar dengan Aura. Aura tahu kalau dia lama-lama Sinnya masih bisa Chrono Dash dan itu masih ada Zaman Force. Anyway, ngelihat gold leading dari tim EVOS Legends kali ini udah mulai kelihatan. Tuturu masih belum ke pick off. Mau gak mau, semua dari tim Rex Regular harus melakukan defense ataupun cover terhadap seorang Tuturu biar dia bisa dealing damage ke area belakang dengan bebas. Oke, dan di bottom lane sudah mulai di-push lagi sama EVOS Legend. Mereka nggak ingin memberikan RRQ nafas terlalu banyak. 74 net worth, hanya berbeda 1000 doang. KB bahkan ini nggak 1000 genap. Ini kayak cuma beda berapa ratus doang untuk masalah net worth-nya. Belum terlalu jauh. Objektif pertama atau yang kedua mungkin bakal langsung diamankan sama EVOS Legend. Tapi bakal diganggu Donkey, bakal ngeblender langsung. Finnya mengusir mundur. Ada Sin yang datang KB. Oh, langsung keluar sepatu juga di area belakang. Ternyata Tatel bakal diamankan begitu saja sama White. Langsung di area belakang. Reknya masih menunggu tentunya. Bakal mundur dengan narik Merrick Spot. Tapi Rek yang ketinggalan. Setup 19. Dan Son ada bakal keluar. Luminar 19 yang gak ada siapa-siapa. Tapi di belakang White-nya masih nge-spam dengan Shadow Energy. Zaman Force sudah digunakan. Sin bakal mengincar karena Wall, tapi Kwon masih punya Black Shoes. Sin kanan kiri. Tapi ingat masih ada Shadow Energy. Slow impact-nya bakal kena ke arah Sin. 1 untuk 1. Rek dan Liam bakal tumbang di team fight barusan. Yap, tapi itu aja yang terjadi. Semuanya bakal fokus lagi. Dan kalau dilihat dari kedua tim ini sedikit mengurangi objektif ke arah building turretnya. Mereka lebih milih untuk memaksakan fight dan mendapatkan momentum ketika fight-nya mereka menangkan. Lemon terlalu maju, ada Donkey yang bakal datang bertukar batu main Lemon. Cukup sekarang bakal masuk arah jungle, Zaman Force dikeluarkan, turret sudah mulai dihilangkan kali ini. Sin sendirian aja masih Lemon masih datang. Lemon diamankan. One bakal menyusul, Sin sendirian di arah batu main, di arah boost. Sin bersembunyi, ada Donkey yang bakal datang. Wall charge-nya ditabrak langsung, penjol palanya. Sin cukup sekarang bakal di take down, masih berusaha untuk berdansa di arah bawah dan finally Donkey mendapatkan satu di bottom lane, tapi di top lane Tuturu berhasil mengambil satu turret milik EVOS Legend. Creating space yang baik dari Sin, berhasil menumbangkan turret di arah top lane. Tapi apakah itu jawabannya? Karena lihat kali ini udah mulai ada invasi jungle lagi dari tim EVOS Legends menuju ke arah top jungle dari Rex Regular. Daki mencoba untuk langsung rusuk karena Tuturu harus lebih berhati-hati. Tuturu masih belum terpick off sama sekali. Dia satu-satunya hero dari Rex Regular yang benar-benar free farm banget tanpa adanya gangguan. Lemon juga harus lebih berhati-hati. Dia bakal di-engage terus di arah top lane. Aura sementara itu udah mulai ketahuan. Way of Dragon bakal digunakan begitu saja hanya untuk mengusir di area depan. Langsung ditandurkan Wances dan Lemon langsung ditumbangkan di area top lane. Korban berikutnya mungkin Liam sudah mulai diincar, gak ada barir dikeluarin begitu aja. Dangki hanya ngezoning Hylosnya untuk menyelamatkan daerah buff-nya terlebih dahulu. Mid lane bakal di-push kayaknya masa melihat network kali ini berbeda 2000. Reknya langsung memanfaatkan dengan naik Merrick Spawn, nge-spam ke arah Finn kali Dangkinya coba untuk zoning out dan turretnya bakal diamankan dengan cukup cepat oleh tim EVOS Legends. Turtle yang ketiga juga bakal coba untuk diinisiasi. Ingat masih belum kelihatan siapa-siapa di depan sana. Luminar sudah melihat ke arah Sin yang mencoba untuk mencuri tapi gak bisa. Turtle-nya bakal diamankan sama Rek. Di belakang masih ada Luminar, coba untuk ngedash dengan menggunakan Chrono Dash. Zaman Force juga keluar kali nak Merrick Spawn. Shadow Energy masih ada Luminar Blast mencoba untuk menghindar tapi gak kena Karasin, masih bisa menghindar. Daki pun follow up dari arah belakang. Liamnya udah mulai kelihatan sementara belum ada tim fight yang akan dikomit oleh tim EVOS Legends dan bahkan mereka lebih memilih untuk back to safety. Ya mereka udah ngedapetin objektifnya, mereka menurunkan temponya sedikit, regroup dulu nungguin growth-nya reset ke belakang dan maju lagi ke bagian depan. Benar banget melihat pergerakan yang sangat-sangat luar biasa kali ini. Udah mau Holy Crystal pas dari Reknya.
Cepet banget. Damage-nya bakal lebih gila lagi kali ini. Tapi melihat Tuturu, dia lebih unggul dari segi network dibandingkan bahkan One yang paling tinggi networknya dari tim EVOS Legends. Satu-satunya harapan dari Rex Regukan adalah Tuturu. Tapi lihat di atas, Lemon bakal dikejar dan Way of Dragon bakal digunakan begitu saja. Masih punya immunity tentunya. Aura bakal flick out ke arah belakang. Masih ada Thunderclap masih ditahan tentunya. Dan Sonata masih bisa tumbangkan di belakang. Masih ada Rek-nya yang menunggu Lemon. Lemonnya sudah tumbang tapi sementara Rek-nya bakal mundur. Masih ada Nightmare Spawn yang menghadang di area top lane dari Rex Regukan. Dan di arah bottom lane. Lihat masih ada Sin melakukan split push. Finn-nya menahan diri di depan dengan menggunakan energi. Sakit banget dari One, maksa Finn untuk mundur. Tapi Daki bakal datang kali ini, bakal mencoba untuk nge-engage ke arah Sin. Sin-nya gak bakal dikasih pulang, dan Finn-nya bakal didorong terus sama minion yang ada di area mid lane. Oke, setengah menit lagi kita bakal melihat untuk Lord yang pertama ini siapa yang bakal mengamankan. Tapi kalau dilihat dari segi posisinya, harusnya EVOS Legends sedikit terlambat dalam melakukan cancel karena recall dari seorang Haris. Benar banget, dan sementara itu Liam juga masih menahan di lini depan. Dia mau kontrol mapnya, dia nggak mau lepas hal tersebut karena sebentar lagi Lordnya bakal ada. Ada kemungkinan Tuturu bisa aja ngambil dengan menggunakan Detonata, tapi Glorious Pathway-nya sudah digunakan di mana 12 detik lagi, 10 detik lagi, 8 bahkan 7 untuk Lord yang pertama akan hadir di Land of Dawn. Oke, dan Finn masih bersembunyi di arah busnya. Lilia juga masih bersembunyi, belum ada yang ingin menunjukkan diri. Lord sudah menampakkan dirinya di arah map. Akan segera melakukan setup untuk EVOS Legends. Oh, tertangkap satu dari jungle sepertinya. Shield dikeluarkan Finn, cukup berbahaya. Ada Way of Dragon, ditendang langsung ke arah lane topnya. Satu orang berhasil diamankan di arah jungle, bersembunyi dua orang dari pemain RRQ. Anyway, masih berlanjut tim fight-nya. Lemon bakal terkena Power of Nature, ditutup barirnya tentunya. Sehingga kali ini melihat Aura yang sendirian, dia bakal dapetin Lord untuk yang pertama di game pertama dari Best of 7 series. Ini mungkin bakal langsung ke arah mid lane ya. Oh, Daki ketahuan, langsung didorong dengan sering torrent. Daki bakal mencoba untuk bertahan, masih punya Power of Nature dan masih bisa survive. Atas atau mid? Harusnya mid. Ya, harusnya mid. Atas kali ya. Kayaknya atas lebih kedorong sedikit sih. Masa sih? Atau tadi mid udah sempat kedorong. Harusnya mid, kalau dua-duanya belum kedorong bakal ke mid. Tapi Sin-nya udah di Thunderclap kan bakal dikejar, sering torrent bakal digunakan juga, tapi Luminar bakal mencoba untuk melakukan shield di depan, menahan semua dealing damage dari Finn. Finn-nya bakal punya PR kali ini, karena shield dari Luminar menghalau semua dealing damage-nya, dan Lord bakal menuju ke arah top lane. Oh, top lane ternyata bukan ke arah mid. Oh iya, tadi di atas sudah kedorong duluan. Iya, udah kedorong sama Nightmare Spawn ya. Iya, betul. Karena tadi kan sempat fight di depan inhibitor yang ada di atas sedikit. Yes, tapi lihat Rek-nya udah punya Divine Glaive. Tuturu on the way ke arah Endless Battle. Tinggal nungguin Endless Battle atau bahkan Thunderbell, kayaknya Tuturu bisa join the fight. Tapi Sin-nya udah punya kali ini. Peter of Heaven langsung ada Jukunedu, Way of Dragon ke arah samping. Luminar bakal kejar, tapi Luminar gak bakal tumbang begitu saja. Masih bisa bertahan, flick out ke arah belakang, dan Luminar still survive kali ini. Sudah banyak banget skill yang digunakan, sementara Sin di arah bottom lane bakal mencoba untuk meng-engage ke arah Aura. Auranya bakal buying time saja, mungkin Daki juga bakal melakukan cutting mini di arah top lane. Lordnya masih berjalan berlenggang-lenggang bebas. Aura bakal dikejar, dan Sin-nya berhasil mengamankan 1 point kill di area jungle. Aura bakal tumbang, sementara kita bisa melihat dari depannya Nightmare Spawn sudah dewasa begitu saja di pop out, dan Numeran Blast bakal digunakan, gak bakal siapa-siapa. Top turret bakal hancur untuk inhibitor. Dia ke belakang, Tuturu bisa ditumbangkan, tapi Liam bakal menjadi korban kah? Masih punya Immortal, Jutkunedu di area mid lane, dan kali ini udah bakal bertemu dengan Sin-nya. Halo, Black Shoes digunakan, One-nya bakal dikejar, Tuturu masih menghindar, tapi kali ini masih ada Zaman Force. Daki bakal diinjak juga, Luminar bakal diberikan efek slow, dan Sin-nya bakal mengejar ke arah One. Masih ada Shadow Energy, kanan kiri Synchro Vision, dan One-nya bakal bakar ke arah Sin. Luminar sementara bakal bertukar nyawa, sehingga Lemon berhasil mendapatkan 1 kill tambahan. Gila men, itu trapnya gak berhenti-berhenti, dan itu gue yakin dia kaget banget tiba-tiba ke-pick dengan sangat cepat. 1 inhibitor objektif akhirnya berhasil diamankan oleh EVOS Legends, dan midnya hanya tinggal 50% doang KB. Bener banget. Endless Battle udah diamankan, tapi lihat Gold Swing-nya benar-benar kerasa banget ke arah tim EVOS Legends. Aura walaupun terpick off, tapi tim EVOS Legends berhasil mendapatkan top turret inhibitor. Ini bakal membuat mereka lebih menguasai lini di area top lane. Tapi di bottom lane-nya mereka juga harus ngambil secepat mungkin. Tuturu bakal diwajar begitu saja, tapi kali masih bisa menghindar tentunya, dan masih bisa Rhapsody. Dan Sonata bakal digunakan, tapi enggak. Di belakangnya ada One dengan menggunakan Shadow Energy, masih ada Johnny di sana. Way of Dragon bakal digunakan karena One, dan One bakal di-shatter dari Tuturu. Mega juga diamankan, Lemon juga bakal tumbang. Rek berhasil mendapatkan 1 lagi. Liam hampir terkena Nightmare Spawn dan hampir ditumbangkan di area bottom lane. Ya, dan mid lane sudah mulai diamatin lagi sama tim Rex Regukan. Mereka gak ingin memberikan kebebasan terlalu jauh untuk EVOS Legends. Tapi EVOS benar-benar tahu kapan mereka maju, kapan mereka mundur, dan mungkin mereka bakal masuk lagi ke arah inhibitor
setelah Lordnya diambil sama mereka lagi. Anyway, 55 detik sebelum Lord yang kedua dan bahkan Sin-nya udah berada di mid lane, malah diganggu sama Danki. Power of Nature cukup sakit, 2 bar hilang begitu saja. Dan Danki harus lebih berhati-hati untuk melakukan checking map. Dia harus di cover sama Luminaire kemana-mana. Sin-nya bakal mencoba untuk membersihkan wave minion. Ada Rex di depan sana. Boom, damage-nya cukup sakit. Tapi Aura di arah bottom lane bakal mencoba untuk mengacakar Liam yang masih punya arrival ke arah top lane dan recall for safety. Oke, dan Luminaire-nya di atas bakal ngecek di area boost terlebih dahulu. Takut ada gerbekan jungle dari tim RRQ. Grok masih membuka vision, masih nge-scout ke bagian depan sendirian aja KB. Seperti yang lo bilang, dia butuh backup, tapi dia kayaknya nggak membutuhkan backup terlalu dalam. Karena yang sedang EVOS lakukan sekarang, gimana caranya mereka nge-push satu wave yang ada di atas dan mereka mengamankan Lord yang kedua. Beturu masih membersihkan wave minion dengan cepat. Ini kayak ngadu cepet-cepetan untuk bersihin wave minion di mid lane. Karena Lordnya bakal hadir. Lord yang kedua di Land of Dawn dan Aura sudah menghadang di depan sana. Mungkin ingin langsung diinisiasi oleh Aura. Bakal langsung dicakar, cakar. Sementara Finn bakal inisiasi. Sin juga sudah mulai kelihatan. Shieldnya sudah mulai di pop out. Liam udah mulai masuk. Kali ini Tuturu bakal menggunakan Rhapsody karena Luminaire bakal mengejar instant stun ke arah seorang Tuturu. Tapi kali ini Auranya lari. Masih ada Glorious Pathway mencoba untuk membantu pergerakan dan movement speed daripada seorang Tuturu. Bakal balik lagi. Ada auto damage juga Aura. 2 bar tersisa kali ini. Lordnya bakal dicakar lagi. Lemon, Jut Kunedu ke arah Danki-nya masih bisa survive, masih punya immortal, gak bakal bisa ditumbangkan dengan instan. Yap, dan yang gue suka di sini, Granger-nya nggak ingin terlalu terburu-buru juga, dia bakal ketangkep kah? Mungkin Tuturu sedikit mencuri jungle and finish by Granger. Ke arah Rex, tapi Rexnya masih punya ultimate, masih bisa masuk ke arah Nightmare Spawn. Sementara bakal di cover juga sama Luminaire, kali ini masih bisa bertahan dari Rexnya dan bakal dikejar. Lemon bakal dicakar-cakar, Aura berhasil mendapatkan satu, tapi satu untuk satu. Tuturu berhasil mendapatkan Unstoppable. Di atas, Sin-nya bakal mengajar ke arah Danki dengan menggunakan Summon Force dan bahkan One-nya masih punya backdown. Di shutdown, Tuturu berhasil mendapatkan double kill. Di belakang, One-nya juga ditumbangkan. Sin berhasil mendapatkan One dan bahkan tersisa Danki dan Luminaire. Dan lihat Rex Keon, mereka akan langsung bergerak ke area Lord yang kedua. Gila men, kesabaran dan pancingan yang bagus banget dari Rex Keon. Mereka tahu timingnya Luminaire bakal segera mengganggu, shield sudah mulai dikeluarkan, tapi ada Finn memberikan damage menuju ke arah seorang Luminaire. Dia harus mundur ke arah jungle-nya. Ada Tuturu yang bakal datang di sini, bakal langsung di-zoning sepertinya diamankan. Luminaire gak bakal bisa, ini bakal menjadi Lord milik RRQ untuk Lord yang kedua. Tapi minionnya bakal mukul-mukul, katapulnya bakal nyemprot-nyemprot, tapi nggak cukup. Karena Lord sebentar lagi bakal hidup dan Danki bakal dikejar sendirian. One charge defensif dikejar sama Tuturu. One hit to hit Rhapsody dan bakal begitu saja. Masih ada Finn di sana dengan fireball-nya dan godlike dari Tuturu. 7 point kill dan 2 assist. Tuturu menjadi gila kali ini game yang pertama dengan Thunder Belt dan juga Endless Battle sebagai true damage-nya. Gua gak ngerti apa yang dilakuin, terlalu banyak mengorbankan arah Rex Keon KB. Harusnya tuh gak perlu dilakuin sih. Yes, benar banget. Dan lihat Lordnya bakal bergerak ke arah bottom lane. Turret udah mulai diambil satu persatu. Mulai tanky lagi dari Liam. Liam bakal sulit banget buat ditumbangkan. Mengingat One dan juga Rex butuh positioning yang bagus ketika ingin melakukan dealing damage ke arah seorang Hylos. Ya, tapi kali ini kalau dilihat kayaknya dari RRQ mereka pengen ngambil 2 setup yang berbeda dengan jarak yang cukup jauh, top lane dan bottom lane. 2 lane akan sangat sulit untuk di-defense secara bersamaan karena jaraknya agak lumayan jauh. Yes, bakal langsung dihalau. Kali ini masih ada Luminaire dengan shieldnya. Tuturu mencoba untuk dealing damage karena Danki. Coba untuk ngepok-pok aja, coba untuk nyicil-nyicil aja sampai lunas satu, tapi Danki bakal kena Rhapsody yang cukup sakit. Dia udah gak punya immortal, harus lebih berhati-hati. Aura juga bakal dikejar kali ini. Zaman Force-nya udah ada dari Sin. Kanan kiri, mencoba untuk menghindar dengan Torres. Luminaire bakal menghindar juga, tapi kali ini belum ada Numenon Blast. Lordnya sudah hilang di area bottom. Mid lane bakal dikejar, masih ada Nightmare Spawn diberikan efek slow dan bahkan belum ada one chance yang dikeluarkan daripada seorang Danki. Danki masih menahan, Sin-nya bakal dikejar, Thunderclap daripada seorang Aura, langsung flick out ke arah belakang. Finn-nya mencoba untuk meng-cover, masih ada Tuturu tentunya, 1600 dealing damage yang cukup tinggi dari physical damage yang dimiliki sama Tuturu. Aura bakal mengincar juga ke arah Liam memberikan efek stun di arah top lane, sementara lihat Lemonnya sendirian dengan menggunakan Arena Shield dan juga Shunpo masih bisa bertahan. Luminaire sementara itu bakal mengincar ke area Lemonnya bakal menggunakan Way of Dragon dengan follow up dealing damage dari Sin, langsung menggunakan Summon Force juga. Luminaire mengincar ke arah belakang, tapi masih ada Danki juga nggak bisa diambil. Masih ada Nightmare Spawn, Tuturu menghindar ke arah belakang, masih punya dealing damage yang cukup tinggi dan lihat damage yang cukup sakit daripada seorang Nightmare Spawn-nya Zas. Rex
bakal mencoba untuk bertahan di area mid lane. Ini harusnya agak sedikit kendorin dulu sih. Kalau terlalu maksa ini bakal bahaya buat Rexergum Keon karena mereka udah war dengan cukup panjang. Top lane mereka amankan, berpindah ke mid dan juga bottom lane. Bahkan Lord di bawah tadi hilangnya cukup cepet dan di handle kalau nggak salah tadi sama si Wan. Langsung sharing torrent gak tuh, gak bisa ngapa-ngapain lagi tentunya. Dangki harus benar-benar punya timing yang sangat-sangat perfect ketika dia ingin mengincar Finn. Lemon sendirian, langsung di thunderclap. Lemon gak punya backup harus sebelas. Oh my god, masih bisa menghindar dengan Shunpo kali ini. Masih bisa dihindari tadi, padahal itu kalau kena, itu gue yakin dimana bakal sakit banget. Bakal bahaya juga tentunya untuk Lemon karena dia sendirian gak punya backup. Dan mengingat Liam makin jauh lagi networknya udah mulai di-lead sama Rexergum Keon. Bakal dibalap tentunya dengan satu objektif di arah top lane. Bisa dibilang dari segi turret imbang, dari segi network imbang, dari segi lord juga imbang. Tersisa team fight nanti. Dangki sendirian kali ini wild charge defensif bakal digunakan sprint pop out. Sementara di belakang masih ada Wan. Dengan menggunakan shadow energy bakal ditahan begitu saja. Dangki masih terkena dealing damage daripada Deadson tetapi masih bisa bertahan juga. Ya ini masih imbang banget kondisinya, bisa dibilang ini masih 50-50 karena dari segi turret, dari segi network, dari segi team fight dan juga dari lord mereka masih cukup seimbang. Hanya beberapa turtle tadi yang tidak terlalu imbang dalam komposisinya. Tuturu balik lagi ke arah mid lane, mereka bakal nge-stick terlebih dahulu. Sementara dari EVOS Legend juga mereka bakal nge-stick dari mid lane. Hanya ada Masya di top lane yang masih menunggu timingnya tepat dalam mengatur aggro minionnya. Tuturu benar-benar masih belum terpick off sama sekali. Ini bakal jadi PR untuk EVOS Legends bagaimana cara menumbangkan seorang Tuturu dengan positioning yang sangat-sangat sempurna. Inilah dia Tuturu dan ini bakal dipancing Liam. Bakal coba untuk memberikan dealing damage di depan dengan Ring of Punishment. Bakal langsung dihajar begitu saja dan bahkan Liam terkena dealing damage juga daripada seorang Nightmare Spawn di arah top lane. Lemon bakal dikejar tapi masih punya Immortal tentunya dan bakal ada arrival daripada seorang Liam untuk mengcover Lemon. Lord yang ketiga sudah hadir. Watchers digunakan karena Finn, tapi Finnnya masih bisa survive tentunya masih ada Burst Fireball untuk mengusir Dangki. Oke, Lord yang ketiga sudah mulai bangkit. 1-1 perolehan Lord antara EVOS Legend dan juga Rexergum Keon. Mulai menghampiri area Lord kali ini, Dangki sudah mulai terlihat Tuturu melakukan beberapa hit lumayan sakit menuju ke arah Donkey, seperempat darah dia bakal hilang. Lolita masih berada di arah mid lane, sementara 1, 2, 3, 4 hero dari Rexergum Keon sudah mulai menghampiri daerah Lordnya. Luar biasa kali ini Dangki mencoba untuk scouting ke arah depan dan Reknya terjebak. Sinnya bakal dipaksa untuk mundur, bakal loncat ke arah belakang, masih ada Winter Legend tentunya. Reknya bakal mencoba untuk bertahan tapi Sinnya masih belum mengeluarkan Summon Force. Kali ini langsung di pop out dan sementara itu di arah top lane Lemon bakal dikejar sama Aura. Aura masih mencoba untuk mengincar ke arah Lemon. Lemonnya bakal dihajar begitu saja, masih dalam keadaan disarm, mencoba untuk menghindar dengan Shunpo-nya dan di area mid lane-nya Tuturu udah mulai datang. Sementara lihat di area top lane Aura masih mendapatkan satu dari Lemonnya. Reknya bakal mundur terlebih dahulu kan. Masih bertahan tentunya, bakal dikejar ke arah Liam. Liamnya bakal di slow, kali ini bakal coba untuk dihajar, bakal ada barrier juga, bakal di stun dan sementara itu Wan dari segi samping masih ada Aura juga. Sakit banget. Yang bakal bisa dihentikan, double stun ke arah Sin, Immortalnya pecah, masih Liamnya bakal tumbang di dua wajah begitu saja. Sin juga bakal tumbang, Luminar berhasil mengamankan satu, minionnya bakal bergerak di arah top lane, sementara itu kita bisa melihat Reknya bakal pulang ke area bottom lane. Fin dan juga Tuturu yang tersisa, masih ada Luminar juga. Apa yang akan mereka lakukan? Wan menggunakan Shadow Energy kali ini bakal menggunakan masih ada Winter Transition tentunya, Immortalnya juga masih ada Shadow Energy juga di belakang. Tuturu bahkan menumbangkan satu, minionnya udah hilang, Aura nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tuturu, the King of Marksman, berhasil melakukan defense berdua bersama Finn tentunya. Luminar dengan 1.19 gak bakal bisa bertahan. Legendary dari Tuturu. Gila men, hanya tinggal 2 hero doang. RRQ masih bisa mempertahankan satu turret yang ada di arah mid lane. Satu-satunya turret yang tersisa untuk dua turret Dangki. Bye-bye Papi Dangki. Tuturu, dan Sonata balik gunakan satu lagi karena Aura dan double kill dari Tuturu dengan menggunakan Gregor. 3 melawan 5 seharusnya kali ini tanpa adanya Aura, Dangki dan juga Luminar yang tersisa 20 detik lagi. Lord sudah berjalan ke area top lane. Apakah ini akan menjadi jawaban? Lemon langsung dengan sigap mencoba untuk menghalau Lord di area top lane-nya. Yes, dan kali ini bawahnya Finn sudah mulai sekarat. Cukup tipis darahnya, dia harus mundur ke arah belakang. Masih dikejar Finn. Berhasil diamankan oleh seorang Rek. Damage yang bukan kaleng-kaleng lagi dari seorang Rage. Oh my god, Rek bener-bener bisa mengontrol di arah bottom lane-nya. Sementara di atas, Lordnya bakal ditarik. 2 hero melakukan setup terlebih dahulu. Ada Lemon dan juga Sin yang berusaha untuk menghajar Lord di bagian sakit, atas. serius. Lord yang ketiga benar-benar sakit banget dengan ketokan-ketokan palunya. Ini bikin pusing Sin dan juga Lemon. Sementara di mid lane, dengan adanya Liam, Tuturu masih lagi dan lagi dengan bebasnya melakukan dealing damage ke arah minion. Membersihkan wave-nya dengan sangat instan. Dikejar karena Liamnya bakal dibelikan efek slow,
bakal kena efek stun juga kali ini. Masih ada Luminar, masih ada Danki. Coba untuk diajar, Liamnya sendirian kali ini bakal ditutup dengan jalan yang ada dan barrier. Langsung dengan Shadow Energy, lagi masih ada naik Panic Spawn. Liamnya benar-benar diajar, lama banget dari Liam, masih punya gelar Spotlight dan bye-bye. I'm free dari Liam, have a good time. Yes, berhasil selamat karena dia menyimpan ultinya dengan sangat bagus. Tuturu masih untuk farming di bagian jungle bawahnya. Milik dari Rex Dragon, Keon mid lane-nya sudah mulai ramai. Pajero bakal berkumpul kali ini, Sil sudah mulai dikeluarkan. Trapnya lagi-lagi bakal dikeluarin, dimuntahin langsung ke bagian paling depan kali ini. Maju lagi satu step, turretnya sudah mulai dihajar. Ini bakal hilang mungkin, tapi harusnya Evos tidak terlalu memaksakan dari bagian paling belakang. Kali ini Rex sendirian, tentunya bakal ditabrak begitu saja dengan Thunderclap. Rex sudah tumbang, 15 mendapatkan satu, tapi Sinnya juga bakal tumbang begitu saja. Wanya bakal dikejar, masih punya Black Shoes, tapi lihat Dead Sonatanya bakal dihalau begitu saja sama Tuturu. Yang bakal mengincar karena Luminar bakal dikejar, Rhapsody masih diluarkan begitu saja sama Tuturu. Danki bakal mencoba untuk dealing damage ke arah belakang, tapi gak bisa, ditutup jalannya begitu saja. Dan lihat kali ini masih ada minion yang nge-push, 1 untuk 1 bakal dikejar lagi, dan lagi auranya sekarang setup nomor 16 bakal kena karena Liam, tapi itu masih Hylas, masih terlalu tebal, dan Liam bakal tumbang karena ada Shadow Energy yang meledak war kali ini dengan bobanya di area mid lane. Tapi lagi-lagi di sini RRQ masih bisa mengulur nafas di area mid lane karena ini bisa turret di mid, 2 kali percobaan belum berhasil diamankan oleh Evos Legend. Ini akan sedikit frustasi pastinya, tapi di top lane Luminar bakal mencoba untuk mengatur satu wave minion yang tersisa. Katapultnya bakal hancur, nunggu wave berikutnya lagi. Gold buff ada, belum ada yang ngambil. Lilianya bakal coba buat ambil gold buff dulu. Mereka bakal coba untuk menggunakan buff terlebih dahulu Aura. Sementara itu bakal bergerak langsung untuk membuat space ke arah bottom lane. Mungkin karena Lordnya di top lane, ini waktunya Aura untuk melakukan push ke arah bottom lane. Dan melihat dari item-itemnya ini semuanya udah lengkap banget. Udah tinggal team fight. Dan satu PR dari Evos Legends adalah menumbangkan Liam bukanlah hal yang mudah. Itu alot banget sih. Itu kuda bukan sembarang kuda, Pak. Udah lumping kayaknya. Kuda lumping lewat. Kudanya Limbat kalau punya itu, lewat juga itu pasti. Lebih alot. Halo, Aura bakal bertemu dengan Lemon. Kali ini masih ada Finn juga di sisi samping, belum menggunakan burst fireball-nya. Bakal mencoba untuk mundur begitu saja. Aura lebih memilih untuk melakukan defense terlebih dahulu. Danki bakal memotong Lemonnya. Masih ada Power of Nature, ditutup jalannya. Lemon masih bisa menghindar dengan tubuh langsingnya kali ini. Oke, midnya ada 2 orang yang masih ngumpet di arah rumput, belum ada yang ketahuan sama sekali. Lemon harus berhati-hati karena damage yang udah dipunya sama Evos bukan kaleng-kaleng lagi. Jadi nggak boleh terlalu terbuka, tinggal 20 detik lagi untuk Lord yang keempat. Tentunya Liam bakal dikejar kali ini sendirian. Tuturu sudah mengincar di bagian samping Danki. Sementara itu mengincar di sisi lainnya. Mereka coba untuk membuat space, tentunya membersihkan wave minion dengan cepat. Dan Danki kali ini belum bisa join team fight. Luminar bakal mencoba untuk menahan semuanya sendirian. Masih ada Nightmare Spawn juga yang membuat track scouting dari segi bas. Lord yang keempat sudah hadir di menit ke-25. Ya, dan kali ini Lemon akan mengatur di bagian bawah. Bener-bener nggak dibikin tenang Evosnya buat ngambil Lord yang keempat. Fokus Lord, bawahnya di split push, fokus di bawah, Lordnya bakal diambil. Galau. Yes, galau banget. Lemon benar-benar standby banget di arah bottom lane. Sehingga ini bakal jadi PR. Aura coba untuk ngamanin Lord yang keempat, tapi lihat kali ini Luminarnya bakal dibakar begitu saja. Finn-nya mencoba untuk nge-spam burst fireball. Luminar benar-benar tertekan di depan sana. Masih ada Zaz juga datang dengan Nightmare Spawn. Sin-nya datang ke area dalam, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Masih ada Winter Tension mencoba untuk mundur tentunya. Masih ada Dead Sonata, Tuturnya bakal free di arah belakang. Luminar mencoba, masih ada pergerakan juga daripada seorang Lemon yang diincar di arah mid lane-nya. Lordnya bakal ke-reset, Tuturu bakal free hit. Rek-nya bakal sekarang dan tumbang begitu saja karena adanya Finn di depan sana. Wan juga bakal tumbang, Immortalnya pecah. Finn-nya masih nge-spam, tapi kali ini Wan-nya mengincar Shadow Energy. Dan Finn masih survive, masih punya Winter Tension. Wan-nya bakal dikejar sama Liam. Liamnya bakal memberikan efek slow. Luminar sendirian, gak bakal bisa main lagi. 4 melawan 2, dijebak di skakmat. Winter Tension gak bakal bisa menyelamatkan Wan. That's a double kill daripada seorang Finn. Dan Lemon masih punya Immortal kali ini. Sementara lihat Lemonnya masih bisa survive karena Aura lebih memilih ke arah bottom lane. Ya, ini harusnya Lordnya bisa diamanin sama tim RRQ untuk Lord yang keempat. Berarti 2 untuk 2 perolehan Lordnya. Sin cukup sekarat kena gelindingan dari Lordnya. Tipis banget Sin, jangan sampai ke takedown. 2 hero bakal melakukan backup, tapi ini bakal di reset lagi. Oh no, bye-bye Danki. Bakal mundur dengan wajah, tentunya defensif, tentunya masih dalam Rhapsody juga. Masih bisa bertahan. Danki harus lebih berhati-hati. Bakal recall juga Lord yang keempat, benar-benar trouble untuk tim RRQ. Karena mereka nggak bisa ngambil dengan cara cepatnya. Aura, sementara itu yang bisa melakukan solo Lord, dia bakal memilih untuk melakukan split push. Dan Danki ketahuan sama Tuturu dan juga Liam. Bakal coba untuk creating space saja. Kanan kiri Power of Nature stun bakal dihindari begitu saja. Tuturu masih ada Grand Pathway juga. Danki mengincar lagi kanan kiri, masih ada Watcher tentunya. Immortal masih ada, masih menunggu Danki.
2, 3 one charge. Masih ada pergerakan juga. Ada masih bakal keluar tapi itu Turu berhasil mengembangkan satu lagi dan lagi. Masih ada rifle di arah bawah. Way of Dragon bakal digunakan. Ada lihat juga surprise attack untuk Aura. Halo, tapi masih ada Finn juga yang meng-follow up 3 melawan 1. Aura gak bakal bisa kemana-mana tentunya. Terkena efek slow dan didorong tentunya dengan burst fireball dan searing torrent. Mega kill dia di area bottom lane. Makin keras lagi gameplay yang ditunjukkan oleh tim Rex Regum kali ini. Ya, sementara Sin masih berusaha untuk mendapatkan Lord yang keempat sendirian aja. Belum ada follow up damage lagi dan akhirnya Granger-nya datang, Liam-nya datang, Finn-nya juga bakal datang. Ini bakal menjadi Lord keempat untuk tim RRQ. Yes, udah gak akan mau di kontes lagi sama EVOS karena terlalu risky dan riskar untuk maju ke arah Lord. Sudah terlalu terlambat. 11 kill tanpa tumbang sama sekali dan Lord yang keempat akan diamankan untuk Rex Regum Keon. Luar biasa tentunya menunggu Lord yang keempat yang akan bergerak ke area mid lane. Ini bakal langsung ditabrak sama tim Rex Regum Keon. Aura gak ada untuk 16 detik sementara ini. 22-22 untuk skornya di menit ke-28. Sama, tapi lu bisa lihat Tuturu 11 kill, nggak mati sama sekali. 3 assist sementara Liam. Ya wajar Tank memberikan asisnya untuk di setiap tim fight. Itu menurut gue wajar. Finn 11 assist. Kontribusi yang bagus banget tentunya dari seorang Finn sejauh ini hingga 28 menit berjalan. Bawahnya bakal mulai dikontrol. Dan turretnya sudah mulai dipukul-pukulin. Donkey harus menjaga jarak bagian paling belakang. Luminar gak boleh terlalu maju juga karena 2 individu turret sudah mulai hilang. Lord sudah mulai masuk ke bagian dalam kali ini. Di bagian top lane juga sudah mulai di setup. Dan KB dihajar tentunya. Kali ini Lordnya masih bisa menahan diri di depan. Masih ada Nightmare Spawn juga. Bakal di pop out tentunya daripada seorang Rex. Bakal ditahan diri di depan. Setup Luminar bakal kena siapa? Kena ke arah Finn. Finn yang masih punya immortal tapi lihat di arah belakang. Sakit banget. Sakit banget. Dia bakal meledak. Shadow Energy bakal keluar. Dan ternyata dia bakal di pick off arah bottom lane. Tentunya masih ada Aura mencoba untuk mengejar Sin. Dia juga bakal mencoba untuk mengejar dengan menggunakan sama mencoba untuk mengejar daripada seorang Daki. Masih bisa bertahan tentunya. Masih ada Luminar juga. Gak bakal ada stop damage dan masih bisa survive daripada seorang Sin di area bottom lane. Masih bisa melakukan defensif bertahan hanya dengan satu inhibitor turret doang. EVOS bener-bener gak ingin ngelewatin dan melepaskan momen-momen krusial ini. Benar banget. Ini Rex-nya juga bakal melakukan defense di arah top lane. Lemon gak bakal begitu aja bisa mendapatkan turret base, tapi tentunya bakal digangguin sama Rex dan buff-nya bakal diamankan begitu saja untuk Dangki terlebih dahulu di arah top lane. Dan lihat, Lemon bakal coba untuk fokus ke arah top lane. Dia bakal memanfaatkan momen ini untuk ngebait semuanya sehingga nanti Lemon bisa melakukan push sendirian ke arah base. Ya, dan Lemon bakal ke atas, mid lane-nya bakal diatur sama 3 orang langsung. Geroknya bakal maju ke depan, well charge gak karena siapa-siapa, shield sudah mulai dikeluarkan. Didorong lagi ke arah belakang. Ternyata lagi-lagi ngezoning out aja dan memperlama game ini. Benar banget, sulit banget buat menangkap Tuturu. Kalau 20 menit ngelebihin rekor playoff yang kemarin. Yes, benar banget. Di hari yang kedua dan tapi Sin kali ini masih mencoba untuk mengambil semua kemungkinan yang ada di arah bottom lane. Top lane bakal ada Lemon, Sin-nya bakal mencoba untuk mengincar ke arah bottom lane, mendapatkan inhibitor turret mungkin bakal jadi jawaban untuk tim Rex Regum Keon. Sementara kalau kita bisa melihat kali ini Lemon hanya untuk scouting dan meng-engage ke arah seorang Aura. Lemon punya durability yang benar-benar luar biasa. Dia punya banyak banget escape mechanism, dia punya Thunder Bells juga. Dengan tambahan true damage dari Endless Metal juga, dual true damage ini bakal bikin Lemon makin lebih sustain lagi. Ya, dan Donkey juga dari tadi udah makin strong banget. Dia semakin pede walaupun damage yang dia punya sama RRQ udah besar banget. Tapi kali ini Lemon bakal ada Way of Dragon dorong arah belakang. Ada follow up dari seorang Tuturu juga, damage yang diterima terlalu besar. Donkey sendirian, ada backup yang dikeluarkan oleh ke arah top lane kali ini. Donkey masih bisa selamat tapi Liam terkena stun. Dia ada jungle, mundur lagi. Masih ada Finn yang menakut-nakuti EVOS Legend untuk memberikan follow up damage ke arah jungle mereka sendiri. Ping demi ping mulai dilakukan ke arah bottom lane karena melihat bottom lane-nya bakal didorong begitu saja. Sini bakal memilih untuk mundur dan Liam dengan HP yang kehilangan cukup banyak di sana, tapi dia ngeregennya cepet banget. Dia bakal berjalan-jalan aja, dia bakal scouting aja. Ada Dangki juga kali ini memberikan efek slow. Masih ada Athena Shield dan di top lane lagi dan lagi Lemon serta Tuturu tidak akan pindah laning phase sehingga mereka bakal mencoba untuk melakukan speed push. Ada Black Shoes di belakang, Liam terkena barir, nggak bisa pulang, di stun langsung, 2 kali, bakal galau, masih bisa kabur. Ternyata gak bakal bisa dikejar dengan mudah, Pasta. Lihat tuannya juga bakal dipaksa untuk mundur, dan lagi, Lemon benar-benar nahan di lini tengah. Sebelumnya pergerakan juga Jutune bakal digunakan Way of Dragon. Gak ada follow up damage di arah belakang Dangkinya, hanya dicicil-cicil saja. Hanya membuang-buang sebuah ultimate dari Lemon untuk mengganggu Dangki. Lord yang kelima bakal keluar. Siapa yang akan menguasai Lord kelima ini? Lordnya makin strong, KB. Yes. Makin sakit, makin alot.
Dan Lemon. Ini Lordnya udah makan nasi lemak kayaknya. Makin strong tentunya. Nasi lemak rendang ya? Rendang ya? Enak banget itu rasanya buat nanti malam. Daging terus. Daging terus. Seafood udah kan? Iya, Lord yang kelima bakal inisiasi seperti apa, karena ini akan cukup menarik. Mengingat Rex Regumkeon punya kendali map yang luar biasa luas. Sementara Tuturu sudah mengamankan Demonator Sword untuk mencicil-cicil HP dari Dangki. Bakal di-stun juga dari Dangkinya. Masih ada Cindy di arah belakang. Raso digunakan dan bahkan masih ada Zaman Force juga. Loh. Dongkinya malah ke belakang. One charge malah balik lagi ke arah belakang. Apa yang terjadi dengan Dangki yang harus tumbang di area mid lane. Cindy juga balik kejar. Sementara itu Aura bakal mengejar ke arah Lemon. Dan Lemonnya masih bisa bertahan. Glorious Patrol bakal digunakan begitu saja. Tapi masih bisa mundur daripada seorang Aura kah? Gak bisa. Lemon masih bisa survive di area bottom lane. Betul, dan Lord kelimanya bakal menjadi objektif untuk RRQ. 3 hero mereka bertahan di dekat Lord dan ada satu scouter yang masih muter-muter setup ini. Wow! Seorang Sid masih bisa menghindar tentunya. Di arah belakang Sid balik kejar juga sama Rex masih mendapatkan satu. Dan bahkan Wan-nya juga harus membakar di arah belakang. Liam mencoba untuk bertahan dengan Glorious Pathway, tapi Rex juga balik kejar. Kali ini masih ada Winter Dungeon. Lemon menunggu di depan sana. Gak bakal bisa kemana-mana. Bye-bye Rex. Dan juga naik Felix Spawn. Immortalnya bakal pecah dan Rex bakal tumbang legendary dari seorang Tuturu. No need Lord kayaknya B. Ini udah 4 orang hilang. Geroknya bakal duduk sebentar lagi. Minion Blast bakal keluar di cancel begitu aja. Minta hanya sendirian. Lemon bakal maju ke bagian depan. Base terbuka lebar-lebar. Langsung dia menjadikan objektif begitu aja. Donkey bakal datang digiling langsung. Mati lagi satu orang begitu saja. Donkey masih bisa melakukan defense. Tapi di bagian depan Luminer. Dan bahkan Donkey dia sendiri di depan sana. Pancar mencoba untuk defense tapi gak bisa. Donkey juga bakal tumbang. Double kill dapatkan sama Finn. And that's it. Masih ada Minion. Di belakang masih ada Aura. Gak bakal bisa di-def kah? Masih bisa di-def kah? Masih ada Tuturu tentunya. Minionnya habis. Super Minionnya bakal ngedorong tentunya dari sisi mid lane dan top lane daripada Rex Regumkeon. Mencoba untuk mengambil semuanya. Mencoba untuk buying time saja dari Aura. Aura sendirian. Gak bakal bisa ngapa-ngapain. Healing damage pun gak bisa. Satu per satu bakal tumbang. And that's it. Bakal ada wadah game yang pertama. Bakal jadi milik Rex Regumkeon. Oh my god, perjalanan cukup panjang. Mereka berhasil mengamankan game yang pertama. Tapi apakah ini bakal menjadi kisah ulangan lagi KB? Karena kalau kita ingat-ingat, RRQ memang waktu itu berhasil mengamankan game pertama. Tapi 2 game setelah itu dikuasain sama tim EVOS Legend. Apakah ini bakal menjadi kisah yang sama? Tapi kalau gue lihat dari performnya RRQ, mereka sudah lebih siap dibandingkan MPL season yang keempat. Yes, benar banget. Mantang banget. Bahkan tadi lihat bacaannya, Mas.